tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka masih baik-baik kepada Tuhan, masih berbakti, masih memuji Tuhan, masih melayani Tuhan. Tapi generasi berikutnya, mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat berikutnya, mereka malah beribadah kepada siapa? Kepada para Baal, kepada dewa-dewa bangsa-bangsa di tanah itu. Mereka menyembah berhala. Baal adalah dewa angin dan dewa hujan. Lalu Astoret itu Baal-Baal wanita, jadi jenis perempuannya. Baal itu jenis laki-laki, Astoret itu jenis perempuan. Jadi mereka, karena mereka masih di dalam zaman agrikultur, zaman pertanian, tentu angin dan hujan adalah soal yang sangat penting. Kalau bercocok tanam, kalau nggak ada hujan bagaimana? Kalau hujannya hujan badai terus gitu, angin keras, hancur semua tanaman. Wah, itu mesti dikuasai itu dewa yang mengirimkan hujan dan badai. Yaitu Baal, itu dewa-dewa orang-orang Kanaan, tanah yang mereka masuki. Tapi sekarang mereka bukan menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu, malah menyembah dewa-dewi yang diciptakan oleh budaya manusia. Itu menyakiti hati Tuhan. Sangat memprihatinkan sekali. Saudara-saudara, adalah sebuah kenyataan bahwa generasi penerus tidak jarang itu hilang. Tidak seperti generasi sebelumnya. Hilang di sini dalam artian mereka kehilangan nilai-nilai yang dulu dimiliki oleh generasi sebelumnya, alias mereka tidak menerima warisan nilai-nilai yang tadinya begitu luhur dimiliki oleh generasi sebelum mereka. Di dalam dunia bisnis, orang mengerti kenyataan ini. Saudara bisa menemukan banyak contoh. Di Indonesia ada satu perusahaan besar. Perusahaan itu adalah milik satu keluarga kaya raya. Perusahaan tersebut dirintis sebetulnya oleh generasi kedua. Generasi pertama mungkin datang dari Tiongkok. Seperti banyak ungkapan yang mengatakan Chinese perantau yang datang ke Indonesia atau kemana saja, itu berangkat saudara-saudara cuma pakai celana kolor dan kaos singlet bermodal dengkul. Bombir adalah generasi yang di atas saya, Om Daniel juga, Tante Kim, bapak-bapak kita dan orang tua ini pasti mengerti. Seperti saya pun pernah melihat orang-orang perantauan itu, saudara-saudara, mereka kerja susah payah. Seperti Jan dan Jun di Lampung, boleh tanya papa mama. Dulu orang-orang Tionghoa di sana itu kerja bagaimana? Mereka kerja luar biasa kerasnya. Ada yang pergi ke desa-desa untuk jual apa, saudara? Jual kain, jual jarum, jual kancing. Belum punya toko. Mereka ke desa-desa. Kerja seperti itu. Naik apa? Jalan kaki, modal dengkul. Itu generasi pertama perintis. Belum punya apa-apa. Tetapi kemudian ketika masuk generasi kedua, mereka sudah mewarisi modal. Ada harta yang diwarisi. Ada hikmat kepandaian berdagang diteruskan kepada generasi kedua. Lalu generasi kedua, mereka mulai merintis sebuah usaha yang lebih mapan. Nah, yang sedang saya ceritakan perusahaan besar ini adalah sebuah perusahaan rokok. Bapaknya belum punya pabrik rokok itu. Lalu anak ini generasi kedua mulai punya ide bikin pabrik rokok. Generasi ketiga jadi si cucu, jadi generasi pertama ini bikin pabrik tersebut go public, go international. Melanglang buana sampai ngorbit, begitu kaya sekali. Generasi keempat menikmati semua hasil kerja payah
generasi-generasi sebelum dia. Engkongnya, ayahnya. Oke, sekarang mereka tinggal apa? Menikmati dan foya-foya. Tidak sedikit yang gak mau sekolah, maunya kerja enak, maunya cuma enak-enak setiap hari, malah mungkin ngedrak. Yang karu-karuan. Nah, salah satu perusahaan besar itu di Indonesia. Generasi ketiganya melihat generasi penerus mereka, generasi keempat, bakal bikin amburadul semua perusahaan ini. Lalu apa yang mereka buat? Mereka jual perusahaan. Gak usah lagi punya perusahaan itu. Gak jadi perusahaan keluarga. Jual semua saham. Sebab apa? Sebab mereka lihat bakal berantakan, bakal hancur, bakal bangkrut. Karena generasi yang berikut itu tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kemauan bahkan untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya. Itu dalam dunia bisnis. Saudara mungkin bisa menemukan banyak kisah, banyak cerita. Orang-orang yang kemudian seperti itu, miskin sekali. Dalam jemaat-jemaat yang saya gembalakan, saya mengenal ada keluarga-keluarga yang sangat miskin. Lalu saya mendengar dari orang-orang tua, dulu ayah atau opa oma mereka itu orang-orang kaya luar biasa. Tapi sekarang mereka tinggal punya satu rumah, gubuk, gede, dimakan raya, bocor. Sebegitu miskin para dulu nenek moyang kaya. Saudara, yang lebih celaka di dalam dunia bisnis masih makan waktu beberapa generasi, ya. Seperti tadi pabrikan besar itu generasi pertama, 2, 3, baru ke-4 bakal berantakan. Tetapi dalam urusan rohani kadang-kadang tidak ambil waktu begitu banyak, saudara. Itu yang lebih memperhatikan. Betul seperti dalam pembacaan firman Tuhan di kitab Hakim pasal 2, berapa generasi? Cuma generasi kedua sudah berantakan. Generasi pertama Yosua dan para tua-tua itu dan ayah-ayah dari generasi kedua ini masih lumayan baik-baik kepada Tuhan. Tetapi generasi berikutnya membangkitkan murka Tuhan. Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan dan sudah menjadi kenyataan di mana-mana. Kita hidup di Amerika, saudara boleh melihat generasi-generasi berikut. Dulu mereka begitu hebat, sampai di dolar pun dicantumkan in God we trust. Di dalam Pledge of Allegiance, di dalam banyak prasasti-prasasti Allah selalu diagungkan. Mereka mengakui tanpa Allah, tanpa Tuhan, kita ini gak bisa jadi seperti begini. Tetapi yang sekarang mereka mau membuat semua itu nama Tuhan. Gak perlu Tuhan. Persis sama yang terjadi seperti dalam kitab Hakim-Hakim. Janganlah kita cuma berpikir harta apa yang dapat kuwariskan, ilmu apa yang bisa anak-anakku miliki nanti, jaminan apa mereka untuk masa depan. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, anak-anakmu dan anak-anakku, kalau tidak kita wariskan sesuatu yang paling bernilai, mereka pun akan mengalami seperti kitab Kejadian Hakim-Hakim pasal kedua ini. Marilah kita memikirkan soal warisan yang paling bernilai. Mengapa memberikan warisan yang paling bernilai itu penting? Dalam hal ini iman yang murni, tetap mengenal Allah yang Maha Cinta Kasih itu, dan tetap mengagungkan Dia, menyembah Dia, takut hormat kepada Dia. Mengapa itu paling penting, saudara-saudara? Dari berbagai reason, dari berbagai alasan, saya mengambil satu yang praktis. Mari kita membaca dalam kitab dan pasal yang sama itu, ayat 13 sampai dengan 15. Jadi pembacaan tadi kita lanjutkan. Hakim-Hakim 2 ayat 13 sampai dengan 15. Bersama-sama. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astor. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju,
Tangan Tuhan melawan mereka.